selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Anugerah Tuhan besar atas setiap kita. Saya percaya pada kesempatan hari ini kita dan beserta seisi keluarga kita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, untuk menyembahnya. Di atas pujian penyembahan kita, Dia bertata. Dan saya percaya bahwa kita semua mempersiapkan diri kita, dan sebelum beribadah mari sama-sama kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menganugerahkan kasih-Mu, rahmat-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami. Dan kami mau datang bersama keluarga untuk memuji, untuk menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, mata hati kami tertuju hanya fokus kepadamu. Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami dan memberkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya, kini saatnya kami berdiri di altar-Mu Tuhan, berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus. Engkau hadir di sini, hadir di sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari memuji, kami angkat tangan menyembah.
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum dan hormat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini pernyataan kami bahwa kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Mari Tuhan berfirman lewat hamba-Mu untuk memberkati kami, agar setiap kami dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dengan tulus hati kami mau membuka telinga kami, hati kami, untuk Tuhan semaikan benih firman di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Ku kagum akan Engkau. Betapa kami bersyukur atas kasih, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan untuk semua benih-benih kehidupan dan kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami, hingga kami terus giat bekerja di ladang Tuhan, giat dalam berbuat hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semaikan kebenaran benih firman-Mu kepada setiap kami, hingga benih firman itu jatuh di tanah hati yang subur, dan curahkan karuniakan roh hikmat, roh pengertian-pengertian benar akan Engkau, buat kami mengenal Engkau secara pribadi dengan pengenalan yang tepat dan benar. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah perbuatan baik. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 9 ayat 11 sampai yang ke-21. Ulangan 9 ayat 11 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah aku lihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka aku peganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai Ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, sehingga Ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus, menjadi abu, lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita melihat suatu pencerahan firman melalui pencerahan profetik tentang perbuatan baik. Suatu perkara terjadi semasa Musa 40 hari 40 malam menghadap Tuhan di atas gunung, menerima loh batu pertama. Loh batu yang berisi tulisan tangan Tuhan tentang hukum-hukum ketetapan yang dari Tuhan, yaitu 10 perintah Allah. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sesuatu yang mendasari kehidupan perbuatan baik dalam kehidupan orang-orang beriman, kita akan parameterkan dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sesat, hal-hal yang keliru, untuk bisa menjadi suatu pijakan. Karena terkadang di dalam suatu keadaan hidup, rumah berdiri begitu megah, tapi kita lupa sebelum rumah berdiri ada fondasinya. Mungkin tanahnya berlumpur, mungkin tanahnya berbatu, mungkin tanahnya tidak bisa dimasuki fondasi lebih kuat hingga perlu suatu penggalian lebih dalam. Inilah yang menjadi parameter untuk kita menggali lebih dalam. Sebelum perbuatan baik kita temukan, kita juga melihat dimensi kedalaman fondasi kejadian lewat kehidupan Musa dan orang-orang Israel. Hal pertama dipesankan Tuhan tentang berlaku busuk dan tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Bangsa Israel dinyatakan Tuhan kepada Musa, turunlah, bahwa bangsa itu sudah berlaku busuk dan sudah tegar tengkuk. Tegar tengkuk bicara tentang keras kepala. Tegar tengkuk bicara tentang tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Jadi keadaan ini
membuat orang-orang Israel tidak akan pernah bisa berbuat baik di hadapan Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena terkurung pada suatu keadaan 5 dosa besar. 5 dosa besar ini Bapak Ibu baca buku The Invisible ada di dalamnya. Mencobai Tuhan, menginginkan hal-hal yang jahat, dosa percabulan. Kita tahu bahwa semua dosa pemberontakan itu mengerucut pada satu titik, murka Allah yang bernyala-nyala. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di dalam kisah ini jelas Tuhan katakan kepada Musa bahwa ketika bangsa Israel berlaku busuk dan tegar tengkuk itu disimpulkan karena mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Bagaimana bentuk penyimpangannya? Mereka membuat patung tuangan, anak lembu emas. Mengapa mereka membuat patung anak lembu emas itu? Apa dasarnya? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat sekilas kisah firman Tuhan ini, prosesnya dan hal yang mendasari mengapa orang Israel membuat anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 1 sampai yang ke-6. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat suatu peristiwa sejarah yang mendasari kejatuhan bangsa Israel. Pada masa itu ada kira-kira 3.000 orang Israel mati karena perkara anak lembu emas ini. Jadi mendapatkan suatu jawaban mengapa mereka memilih untuk membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Yang pertama, ternyata orang beriman itu cenderung ingin punya Tuhan yang nampak secara lahiriah. Mengapa nampak secara lahiriah? Bisa dilihat, bisa dipegang. Karena itu mereka merasa Musa udah 40 hari 40 malam nggak tahu kabar beritanya. Nggak kelihatan lagi Musanya. Mereka memilih membuat anak lembu emas, Bapak Ibu. Dan kecenderungan hati bangsa Israel, kecenderungan orang-orang rohani untuk membuat anak lembu emas ini dari dahulu sejak zaman Musa sampai hari ini masih terjadi. Dan kita bisa melihat suatu urutan kejadian peristiwa dan sebab musabab di baliknya dan tabur tuai di baliknya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sesudah mereka ingin punya Tuhan yang nampak lahiriah, ternyata iman tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti mudah kompromi. Harun didesak-desak karena melihat orang banyak dan dalam dimensi tidak enak, tidak nyaman, perasaannya juga serba salah, pengusaha juga tidak ada kabar, dan ini begitu banyak orang dan tampak menakutkan. Maka Harun kompromi. Harun meminta, "Ayo kumpulkan emas yang ada di telinga istrimu, anak-anakmu, laki-laki, perempuan, kumpulkan." Jadi suatu keadaan kompromi terjadi. Lalu kita bisa melihat suatu keadaan yang digambarkan ketika anak lembu emas itu sudah jadi. Ritual Tuhan diberikan kepada berhala. Jadi suatu penyesatan karena ibadah diatur menurut keinginan manusia. Bagaimana kita melihat suatu keadaan runutan peristiwa ini? Manusia rohani cenderung ingin melihat apa yang nampak.
Mereka hidup menurut keinginan hatinya, penafsirannya, pengertiannya. Lalu mereka mendesak hal-hal rohani. Sesudah mereka mendesak hal-hal rohani, ritualnya Tuhan juga mereka pakai. Tetapi yang disembah bukan Tuhan, justru keinginan mereka, yaitu berhala-berhala hatinya. Dan semua itu bersumbernya dari duit. Orang-orang berduit, orang-orang kaya yang masih di dalam keadaan manusia lamanya, yang belum ditransformasi, yang belum mencapai kesadaran sepenuhnya, mereka cenderung untuk melakukan ritual ini. Mendirikan dan membuat anak lembu emas dalam hidup mereka. Dulu, sekarang, sampai hari ini masih punya kecenderungan yang sama dan masih terjadi. Dan kita bisa melihat ketika kesesatan itu terjadi, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa mereka membuat ritual korban bakaran, korban keselamatan, lalu duduk makan dan bersukaria. Ini adalah sosialita rohani dan sampai hari ini masih terjadi. Nggak penting lagi Tuhannya, yang penting rutinitasnya. Nggak penting lagi hati Tuhannya, dosa jalan terus, tidak apa-apa. Yang penting kita datang kumpul sama-sama orang beriman, kita kumpul sosialita rohani, kemudian kita makan minum, kita sukaria. Ya. Hidup tidak berubah, tidak masalah. Yang penting kita nampak rohani, nampaknya kita ini cari Tuhan. Keadaan penyesatan ini dulu, sekarang masih terjadi sampai hari ini. Dan ada banyak orang-orang Kristen belum menyadari penyesatan seperti ini merupakan suatu bentuk pesan peringatan Tuhan bahwa cara hidupmu, kekristenanmu seperti itu, yang hanya terjebak pada rutinitas, kemudian sosialita, kompromi dengan dosa, punya anak lembu emas, uangmu mengatur hamba-hamba Tuhan, uangmu mendoktrinasi dan menguasai, mengkontrol kehidupan saudara-saudara seiman, kemudian uangmu adalah suatu raja dan pemimpin mengatur ritual Tuhan, dan kemudian engkau menjadikan ajang sosialita, makan-makan, sukaria, dan segala hal yang dari Tuhan itu engkau ambil alih dan engkau curi kemuliaan. Maka Tuhan mencap engkau dengan sebutan engkau adalah orang beriman yang berlaku busuk dan tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Cepat lambat murka Tuhan akan datang dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dengan dasar 3 hal ini, tidak ada lagi orang Kristen yang sudah terjebak, masuk, terjerumus di dalam hal seperti ini, bisa melakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan. Jangankan bicara kepada manusia, di hadapan Tuhan aja sudah selesai. Kalau sesama manusia yang mereka perbuat, mereka ingin mempertunjukkan, mereka ingin kejar pujian manusia, mereka ingin seluruh dunia tahu bahwa mereka berbuat hal-hal rohani, sosial di balik rohani. Untuk segala keadaan yang ada ini, semua orang harus memuji mereka. Keadaan ini disebut penyesatan rohani dalam topeng-topeng rohani, dalam kemunafikan rohani, penyesatan rohani pada dimensi sosialita dan perbuatan baik yang berkedok mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, hal kedua, kitab suci setelah kita tahu bahwa Tuhan sangat marah karena bangsa Israel, karena orang-orang Kristen saat itu berlaku busuk, tegar tengkuk, dan mendatangkan murka sampai Tuhan ingin menghapus nama mereka dari buku kehidupan. Yang kedua, merupakan parameter bagi hamba Tuhan, parameter bagi mentor rohani, para pemimpin rohani, para pemimpin gereja. Yang kedua dilakukan adalah doa sujud meminta ampun di hadapan Tuhan. Kesadaran Musa ini harus kita dapat. Karena kesadaran Musa inilah yang mendasari perbuatan baik bagi orang-orang Kristen. Orang yang sadar, orang yang bertobat. Orang yang bertobat baru bisa melakukan perbuatan baik yang dikenan Tuhan dan dikenan sesama. Hanya perbuatan baik yang didasari pertobatan akan menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Dan segala perbuatan baik yang didasari pemberian dari hati Tuhan, itu menjadi persembahan harum. Kalau semua pemberiannya tidak didasari dari pertobatan, ada kemungkinan pemberian itu akan membentuk pemujaan anak lembu emas lagi. Kenapa? Mengerucut pada pemujaan pengkultusan, dan ujung-ujungnya adalah bersandar pada pengertian manusia rohani yang sesat. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, keadaan ini ditandai 3 hal di dalam kitab suci. Yang pertama, hukum Tuhan dilemparkan. Jadi segala perbuatan yang engkau lakukan di dalam kekristenan ini, perbuatan baik, engkau sudah nyumbang emas, engkau beri emas, perak, permata, itu harus dibenturkan pada law Tuhan. Dan ketika hukum Tuhan berbenturan dengan perbuatan manusia, hanya menemukan satu titik, itu adalah penghargaan Tuhan dan manusia, ataukah itu murka Tuhan. 2 hal ini menjadi pilihan. Jikalau murka Tuhan yang terjadi, maka semua perbuatan baikmu itu terbakar. Engkau tidak mendapat upah, bahkan segala keadaanmu akan menderita rugi dan
mengalami kesakitan. Tapi jikalau semua perbuatan baikmu itu ternyata menghasilkan penghargaan Tuhan dan manusia, maka engkau mendapat upah. Maka segala sesuatu yang ada padamu ditambah-tambahkan Tuhan sampai berlipat kali ganda. Bahkan apa yang ada padamu melebihi semua yang ada, ditambahkan terus, dilimpahkan dan dipercayakan Tuhan. Kenapa? Karena kemurnian, kualitas dan perkenanan Tuhan ada di dalamnya. Nah, yang kedua dikatakan berdoa, bersujud. Ini adalah bagaimana sikap merendahkan hati. Bagaimanakah kesadaran dalam dimensi bahwa oh ini salah di hadapan Tuhan, sudah beri emas, sudah menabur di ladangnya, sudah melakukan suatu kekompakan, suatu kegerakan, semua taburan ini. Ternyata tidak semua hal baik di dalam kekristenan yang disebut dengan sosial, memberi dan kemudian menyumbang itu hal yang dikenan Tuhan. Kenapa? Bangsa Israel menyatakannya, semua emas itu dijadikan suatu dimensi yang nampak bisa dipuja semua manusia, tapi itu justru berbuahkan murka Tuhan. Tidak semua hal baik yang kau perbuat itu terkadang engkaunya baik, hatimunya tulus, tapi ketika engkau salurkan pada tempat, pada orang, pada oknum yang keliru, di mana bobot bibit bebetnya tidak engkau uji, maka itu ternyata menghasilkan murka Tuhan. Kenapa? Karena membawa pengkultusan, membawa kepalsuan, kemunafikan, dan pelanggaran akan firman Tuhan. Semua yang palsu dan sesat pasti berakhir dengan penghakiman dan murka Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana sering saya nasihatkan, ujilah bobot bibit bebet kehidupan hamba-hamba Allah, komunitas rohani, gereja-gereja Tuhan, mentor rohani, suatu keadaan sosial rohani. Uji segala sesuatu dan pergi periksa dan lihat. Kenapa? Karena kita harus berada pada pilihan kairos, waktu yang tepat. Kita harus berada pada suatu keputusan datang dari kehendak Tuhan, hingga kita melakukan segala hal itu didasari pimpinan roh dan kehendak Tuhan. Dan yang terutama adalah segala kemuliaan untuk Tuhan. Bukan kita andil di balik kejahatan oknum-oknum rohani yang menimbun harta ngengat berkarat di balik promosi untuk berbuat baik, beramal, bersosialita, kemudian segala hal-hal yang palsu dan munafik di baliknya kita andil. Jangan, karena segala hal yang mereka perbuat itu cepat lambat akan masuk roh kemalangan, masuk kutuk. Dan ketika kita bergaul, kitab suci berkata tanpa kita sadar, kemalangan mereka, murka Tuhan atas mereka transfer masuk dalam hidup kita. Kita beroleh hal yang sama. Karena itulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini pesan Tuhan untuk kita punya kerendahan hati, untuk bisa dan rela dikoreksi Tuhan, untuk bisa membuka diri kalau salah, kalau kita memang tersesat di jalan ini, kita harus berhenti, berbalik dari tingkah laku yang jahat. Tetapi kalau segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukan Bapak Ibu, tanpa pamrih, dengan kemurnian, dengan tersembunyi, maka upahmu dari Bapamu di tempat tersembunyi akan kau nikmati bagimu, generasimu, semasa kau hidup sampai turun-temurun anak cucu mantumu menikmati segala hal yang kau tabur itu jadi tuaian besar dalam kehidupan. Yang ketiga, menghancurkan berhala anak lembu emas. Jadi berhala itu harus dihancurkan, Bapak Ibu. Jangan biarkan semua perbuatan dosa itu didiamkan. Kalau memang ini sosialita rohani palsu, munafik, penuh kejahatan, melukai hati nurani, jangan kau diamkan. Harus engkau tinggalkan. Jangan masuk di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kau masuk di dalamnya, engkau jadi bagian yang akan meminum air yang mengalirkan dosa itu, Bapak Ibu. Nggak manfaat. Karena segala percampuran dengan dunia, nafsu manusia dan setan-setan ini pasti berbuahkan penghukuman. Dan penghukuman datang lewat murka Tuhan. Itu tidak ada obatnya, tidak ada solusinya. Karena tidak ada yang bisa memulihkan ketika kita masuk dalam penghukuman dan murka Tuhan. Karena segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan. Maka kita harus mencapai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa ini sesat, jangan sampai nggak ada pilihan gereja lagi ya, nggak ada pilihan hamba Tuhan lagi, karena nggak ada pilihan kita teruskan. Maka Bapak Ibu telah menempatkan dirimu seperti Lot. Engkau melukai hati nuranimu, engkau terus tinggal di dalam keadaan dosa, engkau hidup di dalam pengajaran palsu, engkau hidup di dalam dimensi yang dimana murka Tuhan cepat lambat akan datang menghakimi. Engkau biarkan dirimu di situ, cepat lambat engkau akan dihancurkan. Tuhan ingatkan kepada kita, jangan kompromi. Karena kompromi di balik dosa hanya akan menimbun harga mahal dalam kehidupanmu, keluargamu, bisnismu, bahkan pelayananmu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, karena itulah Tuhan inginkan kita benar-benar mencapai suatu
hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Melakukan perintahnya, hidup sebagai pelaku firman tanpa kompromi. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak ada lagi yang namanya ngeles-ngeles dan hidup di area abu-abu. Tuhan tidak berkenan dengan orang suam-suam kuku yang hidup di gray area, yang penuh dengan kompromi, penuh alasan, penuh dengan pembenaran diri. Cepat lambat engkau pasti akan dihancurkan. Karena itulah Bapak Ibu, Tuhan mencintai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang betul-betul punya kesadaran pertobatan, dan orang-orang yang mau meninggalkan komunitas, perbuatan hidup, tingkah laku, bahkan attitude manner yang palsu, yang munafik, yang penuh dengan dosa. Tuhan mencintai orang yang paten, luar dalamnya sama, serba asli dalam hidupnya. Jadilah manusia Kristus yang asli dan sejati. Haleluya. Yang ketiga, sesudah kita memahami suatu keadaan yang merupakan keadaan yang menjadi parameter yang mulai meningkat dari berlaku busuk dan tegar tengkuk, kemudian punya suatu keadaan yang disebut kesadaran untuk merendahkan diri, berdoa, bertobat. Kita masuki masa transformasi, yaitu transformasi perbuatan iman. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 58 ayat 5 sampai yang ke-7. Yesaya 58 ayat 5-7. Beginilah firman Tuhan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau merendahkan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Perjanjian Lama, Nabi Yesaya menubuatkan tentang perbuatan baik yang dikenan Tuhan. Suatu keadaan bukan lagi sebatas ritual kesalehan yang munafik dan palsu, tetapi suatu keadaan kesalehan yang sudah didasari perbuatan kasih, perbuatan iman, perbuatan yang luar dalamnya murni dan tulus. Kitab suci mengajarkan kepada kita merendahkan diri, bertobat, melakukan perbuatan kasih, perbuatan iman itu dengan cara apa Bapak Ibu? Ternyata dengan jalan bahwa kita menolong orang-orang yang tersesat, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, kuk yang berat yang tidak pada tempatnya, di mana Tuhan beri kita otoritas, kita mesti seimbangkan supaya kebenaran bersinar di tempat-tempat di mana kita ada. Kemudian kitab suci mengingatkan kepada kita tentang untuk menolong orang-orang yang terbelenggu, terpenjara. Ada banyak saudara-saudara kita yang juga didera kemiskinan, kesusahan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga. Jikalau pada kita dititipkan Tuhan mungkin karunia, mungkin keuangan, mungkin juga suatu otoritas, keteladanan hidup, mari kita salurkan, tolong saudara-saudara seiman kita. Berilah makan kepada mereka yang butuh roti. Kemudian ulurkan tanganmu, salurkan kuasa dan transformasikan hidup yang diberkati, hidup yang dimerdekakan. Semua keadaan keluarga yang murat-marit itu, mari kita tolong saudara-saudara seiman kita. Layani mereka dengan tulus, layani mereka dengan segenap hati, dan bawa mereka keluar dari lingkaran penjara setan di mana keluarga mengalami masa bulet, putar-putar lingkaran setan, hal kecil jadi besar, semua hal kecil jadi alasan dan pemicu keributan. Mari kita ajari mereka tentang kehidupan yang berbahagia, tentang kehidupan mencari Tuhan, tentang mengelola keuangan, tentang hidup jadi berkat, tentang peduli pada orang miskin, tentang bagaimanakah kita juga membuat saudara-saudara iman kita punya tempat berteduh. Jangankan kita hidup hanya untuk menimbun rumah banyak-banyak, ternyata hidup ini semuanya serba satu. Karena itulah ada lagu satu-satunya Tuhan yang kuandalkan, satu-satunya Tuhan yang kupercayakan. Kenapa? Tempat tidur yang kita butuh satu. Meskipun kau punya banyak tempat tidur, yang kau tiduri cuma satu. Mobil yang bisa engkau setir cuma satu. Meskipun kau punya showroom, punya dealer, punya ribuan motor dan mobil, tetap pakainya satu. Wanita di dunia banyak, tetap satu yang terpilih dari Tuhan jadi istri.
rumah banyak, tapi tetap satu yang kepakai. Paling juga 1-2 kali engkau kunjungi. Salomo punya istri ribuan, mungkin hanya 3 tahun sekali bisa ketemu. Tapi di akhir hidup Salomo, kitab Pengkhotbah menyatakan penyesalan semua daripada timbunan dunia ini. Karena itulah, mari kita ringankan hidup dalam kemerdekaan. Supaya apa? Menolong saudara-saudara seiman, menolong orang-orang yang berkebutuhan. Mari kita jadi berkat bagi bangsa ini. Mari kita juga lakukan segala hal yang baik ini menurut apa yang diajarkan kitab suci, supaya perbuatan baik yang dikenan Tuhan itu masuk dalam hidup kita, dan itu menjadi warisan harta pusaka bagi keluarga kita, turun-temurun bagi anak cucu mantu kita. Haleluya. Yang kedua dikatakan, kita renungkan lewat apa yang disampaikan di dalam Roma 6 ayat 4 sampai yang ke-7. Roma 6 ayat 4-7, demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, transformasi perbuatan iman, perbuatan kasih, perbuatan baik. Yang kedua diajarkan kepada kita tentang hidup baru, berkuasa menakluk keinginan dosa. Jadi hidup baru ini bukan hanya sebatas untuk berbuat baik, tapi harus menjagai diri sendiri. Karena baptisan Yesus membuat kita sudah mati dari segala keinginan dunia, nafsu manusia dan setan-setan. Mati dari hidup pelanggaran dan pemberontakan. Mati dari keinginan hidup diri sendiri yang penuh keegoisan, penuh dengan kesombongan, arogansi, dan segala hal-hal yang egois dan mencintai diri sendiri, bahkan cinta uang itu. Tapi kita dibangkitkan dalam dimensi kehidupan sebagai manusia Kristus yang imago Dei, di mana karakter rupa Yesus ada di dalam hidup kita. Kita bangkit untuk menjadi manusia baru. Karena itu kita sadari bahwa ini hal penting yang telah ditransformasikan di dalam kekristenan ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang membuat kekristenan ini sampai hari ini menjadi lemah di muka bumi ini. Karena masih banyak orang tidak mau menaklukkan dosa dalam dirinya. Sekali lagi saya ulangi, hal inilah yang membuat kekristenan ini menjadi lemah di muka bumi ini, yang masih dibelenggu dan menjadi tawanan. Karena masih banyak orang-orang Kristen tidak mau menaklukkan dosa di dalam hidupnya. Mereka masih kompromi atas dosa. Mereka memang sangat ingin mencintai Tuhan, sangat ingin ibadah kepada Tuhan, tapi perbuatan dosanya jalan terus. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, karena Rasul Paulus menyadari hal ini penting, dan ini juga merupakan peringatan bagi anak-anak Tuhan, terutama bagi hamba-hamba Allah yang melayani, bahwa jangan sampai melayani tetapi dosa jalan terus. Mari kita lihat pesan peringatan Paulus ini. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Beginilah firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Amin. Pertobatan Rasul Paulus, kesadaran Rasul Paulus, transformasi perbuatan hidup seorang Saulus menjadi Paulus adalah suatu kesadaran bahwa setiap orang Kristen harus bisa menguasai dirinya. Bukan hanya sebatas menguasai dirinya, tapi segala hal yang dilakukan harus ada tujuan surgawinya. Jadi segala yang kita perbuat harus menuju pada kehendak Tuhan dan didasari kehendak Tuhan, dan pada akhirnya mencapai kemuliaan Tuhan untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena diingatkan kepada kita, umat Tuhan, orang-orang Kristen, hamba-hamba yang melayani, jangan sampai sesudah engkau memberitakan Injil kepada orang lain, engkau sendiri ditolak.
Ini diingatkan Paulus. Karena itulah ada banyak pesan peringatan, ada banyak sekali orang-orang percaya, orang-orang beriman, bahkan termasuk hamba-hamba yang melayani, nggak masuk surga. Ada banyak penglihatan-penglihatan roh disampaikan lewat medsos, lewat buku-buku. Ada banyak orang-orang yang memangku jabatan pendeta justru susah masuk surga. Kenapa? Karena mereka lupa. Mereka tidak menguasai dirinya. Mereka tidak melakukan sesuatu dengan tulus murni. Mereka lupa sesudah mereka memberitakan Injil, diri mereka sendiri bisa ditolak Tuhan. Kenapa? Karena melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mencuri kemuliaannya, dan pada akhirnya dihardik Tuhan di hari penghakiman nanti. Ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan sampai transformasi hidup yang berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan iman, perbuatan-perbuatan kasih yang diajarkan dan dipesan kalau transformasi ini kita abaikan. Dan kita kembali lagi dengan cara hidup bangsa Israel seperti mendirikan dan menyembah anak lembu emas itu. Karena kita berpikir sepi kekristenan ini, kita lupa segala keadaan hidup kita sampai umur 70-80 tahun ini adalah kesempatan hidup. Dan kesempatan hidup inilah untuk menyelesaikan tugas panggilan Tuhan, melakukan firman Allah, hidup berpadanan menjadi pelaku firman, dan hidup menurut ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Maka dengan demikian kita ditemukan sebagai manusia Kristus yang sejati, hidup di bumi sampai ke sorga nanti, tetap hidupnya dikenan Tuhan. Haleluya. Yang bagian ketiga yang terakhir kita lihat sama-sama, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1-3, demikian Tuhan berfirman, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan, mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Amin. Transformasi perbuatan iman, transformasi perbuatan baik, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Bicara tentang bagaimanakah kedewasaan rohani, seseorang bisa memilih, seseorang bisa menentukan tangan kiri, tangan kanan, seseorang bisa tahu manakah yang dari Tuhan, manakah yang dari dunia, nafsu manusia dan setan-setan. Yang ketiga dipesankan supaya umat Tuhan menjauhi hidup rohani yang sesat. Pilihlah hidup rohani yang lurus dan sehat. Pilihlah kehidupan rohani yang bersumber dari kitab suci. Pilihlah kehidupan rohani yang jadi pelaku firman. Pilihlah kehidupan rohani yang menggambarkan manner, attitude, imago Dei, di mana karakter Yesus, di mana perilaku keteladanan Yesus mendasari akan hidupmu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kamu jauhi? Apa yang menjadi pilihan hidupmu? Apa yang harus engkau kerjakan ketika kitab suci mengajarkan kepada engkau tentang jauhi semua penyesatan itu? Parameternya seperti apa? Sudah tadi kita dengar di dalam pemberitaan firman bahwa ujilah pengajaran-pengajaran yang sesat. Hindari, bawa keluar dirimu, bawa pergi dirimu dan keluargamu dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Bagaimanakah pengajaran-pengajaran yang sesat itu kita pahami dan kita ketahui apakah parameternya, apakah muatannya, apa motivasi di dalamnya. Kitab suci mengajarkan kepada kita, semua pengajaran-pengajaran yang sesat itu pasti berisikan pengkultusan manusia rohani, yaitu bentuk penyembahan anak lembu emas di mana keinginan manusia, pengertian manusia bahwa segala sesuatunya, kembalinya, masuknya adalah untuk pujian dan untuk menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tidak berkiblat kepada hukum Kristus, tidak berkiblat kepada hukum-hukum Tuhan. Kembalinya pada ujung-ujungnya adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Kemudian di balik pengajaran-pengajaran yang sesat terjadi kemunafikan hidup, di mana mereka mengajarkan, mereka tidak berbuat. Di mana mereka mengajarkan, mereka melakukan yang sebaliknya. Semua perbuatan-perbuatan tersembunyi mereka adalah bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Semua perbuatan hidup mereka adalah
pelanggaran akan firman Tuhan. Kemudian buah pengajaran rohani sesat itu menuju kebinasaan, kemiskinan, kesombongan, lupa diri, tidak takut Tuhan, dan hancurnya hidup berkeluarga. Jadi segala sesuatu yang didasari pengajaran-pengajaran yang sesat itu pada akhirnya akan mengerucut pada dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Semuanya sangat duniawi, dibalut dengan hal-hal yang rohani. Amplop bungkusan luarnya nampaknya Tuhan sekali, tapi dalamnya penuh kebusukan yang berisi dengan nafsu manusia, nafsu setan-setan, dan segala hal duniawi di baliknya. Karena itu Bapak Ibu diingatkan kepada kita, mari jauhi pengajaran-pengajaran yang sesat dan juga uji, kenali, dan tinggalkan pengajar, mentor rohani yang sesat. Dan kesesatan mereka dapat dilihat dari cara hidupnya, kata kitab suci. Hidup mereka dikuasai hawa nafsu, ya. Pamer, pertunjukan, ya, show. Mereka sudah mengambil bagian-bagian yang dunia tawarkan, ya. Mereka menjadikan dirinya sepertinya mereka lah orang-orang Kristen yang jadi teladan dalam glamoritas rohani, ya, lifestyle akhir zaman, ya, pesta pora, ya, di tempat mewah, cara berpakaian, cara berdandan yang serba wah, artis aja kalah, ya. Ini suatu bentuk kehidupan mereka yang dikuasai hawa nafsu. Cara hidup mereka membuat jalan kebenaran dihujat, ya. Ada banyak orang-orang Kristen tersandung. Aku miskin, makan aja susah, hidup aja susah, rumah nggak punya, ya. Segala sesuatunya susah. Aku ikut nyumbang, aku lakukan firman, kok mereka memperkaya diri. Segala hal yang tidak adil, tidak seimbang ini terjadi. Aku nyumbang dia, ya. Wah, dia sosial, ya. Promosi sosial semua, 1-2 kali iya, 3-4 kali hilang semuanya. Kenapa? Karena akhirnya beli ruko, tambah banyak ruko, mobil tambah banyak, ya. Oh, yang nyumbang lebih miskin daripada yang terima sumbangan sosial. Kepalsuan sosial rohani ini juga perlu diuji, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya ketika dilihat, lah, dari sosial pindah buka gereja. Kenapa? Duit dari sosial sudah banyak, tambah lagi uang gereja. Wah, tambah enak. Hati-hati tentang ambisi dengan kehendak Tuhan. Hati-hati tentang panggilan Tuhan dengan apa yang disebut dengan pengejaran akan pengumpulan harta kekayaan berkarat. Sebagai seorang hamba Allah, izinkan saya mengingatkan rekan-rekan sekerja di dalam Tuhan. Lebih baik punya sedikit yang dari Tuhan daripada yang dari dunia. Karena semua yang dari dunia ini akan terbakar, akan tercampakkan, dan akan membuat engkau susah di hari penghakiman Yesus nanti. Lebih baik yang dari Tuhan, semua yang dikenan Tuhan, engkau bawa satu bagian hidupmu, bahkan anak cucumu, Tuhan yang pelihara. Tuhan yang akan buat anak cucumu perkasa di muka bumi, dan firman menjamin semuanya itu. Di balik cara hidup pengajar, mentor rohani, dan guru-guru palsu ini, mereka serakah, dan pelayanan mereka identik isinya promosi, tidak jauh dari cari untung. Pengajarannya penuh muatan isapan jempol. Isapan jempol itu bicara tentang pengajaran yang hanya untuk menyenangkan telinga. Dosamu jalan terus, kau tidak diingatkan tentang hari penghakiman, kau tidak diingatkan pertobatan tentang dosa, kau tidak diingatkan untuk hari murka Tuhan, engkau tidak diingatkan ada neraka, tapi engkau terus disegarkan dengan ketawa-ketawa rohani, dengan hiburan yang palsu dari dimensi isapan jempol itu. Dan isi pengajaran mereka bersumber dari cap cip cup, ajaran manusia yang tidak murni, yang sana sini hanya isinya untuk menyegarkan dirimu, tapi tidak membawa keselamatan bagi hidupmu, hanya hiburan sebatas tontonan dan pertunjukan. Mari kita pahami pesan peringatan Tuhan ini sebagai bagian yang melengkapi kehidupan kita di akhir zaman, supaya perbuatan baik yang didasari dari perkenanan Tuhan, pertobatan, dan ketulusan tersembunyi itu mendasari kehidupan kita yang sudah ditransformasi oleh kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kedatangan Yesus nanti sudah mentransformasi hidup kita, pribadi kita, garis keturunan kita, seluruh aspek hidup kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan semuanya itu mencapai rupa dan gambar, yaitu karakter dupa harum sampai ke sorga. Kita hidup di bumi sampai ke sorga. Kita hidup di bumi menyelesaikan pekerjaan Tuhan, amanat agungnya, hidup dalam perkenanan, dan segala yang kita kerjakan dalam kesempatan hidup sampai umur 7-80 ini mencapai apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sampai tuntas dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita sama-sama tutup dalam doa untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman tentang perbuatan baik. Dipesankan kepada umat Tuhan bahwa jangan berlaku busuk dan tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Seorang yang keras kepala, tidak taat, dan tidak mau hidup tunduk kepada firman Kristus akan sulit untuk bisa hidup berbuat baik. 3 keadaan hidup sesat rohani bangsa Israel pada zaman Musa ini agar kita hindari, dan ini merupakan jawaban mengapa mereka yang sesat rohani itu berbuat patung anak lembu emas. Yang pertama, orang beriman cenderung ingin punya Tuhan yang lahiriah, bisa dipegang dan dilihat. Yang kedua, imam yaitu para pemimpin rohani tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti mudah kompromi. Janganlah menyembah berhala di hidupmu. Janganlah uang kau pakai untuk mengatur Tuhan dan mendikte hamba-hambanya. Yang ketiga, ritual Tuhan diberikan kepada berhala, dan inilah penyesatan rohani yang masih terjadi hingga hari ini, karena ibadah diatur menurut keinginan manusia. Semua ritual ibadah masih penuh dengan sikap hidup kompromi dengan hidup dosa. Dipesankan juga agar hidup ini punya kerendahan hati, yaitu mau melakukan doa sujud meminta ampun kepada Tuhan. Hanya orang-orang rendah hati dan bertobat saja dapat hidup berbuat baik. Dan yang terakhir, mari kita hidup dalam perbuatan yang sesuai dengan transformasi perbuatan iman. Melakukan perbuatan baik yang dikenan Tuhan, memiliki hidup baru yang berkuasa menaklukkan keinginan dosa, dan menjauhi hidup rohani yang sesat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan doa sepakat menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih terbaik dalam kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, janji Tuhan atas hidup kita terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin.